Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai sifat buffer. Ada yang masih ingat apa itu buffer? Ya, betul. Buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Ini biasa juga disebut larutan penyangga atau larutan dapar. Sama saja ya. Sifat buffer yang pertama, pH larutan buffer itu tidak berubah secara signifikan jika ditambahkan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat ataupun pengenceran. Jadi perubahannya sangat-sangat kecil sehingga bisa diabaikan, tidak signifikan ya. Yang kedua, daya penyangga atau daya buffer suatu larutan buffer itu bergantung pada jumlah mol komponen-komponennya. Misalnya buffer asam, maka akan bergantung pada jumlah mol asam lemah dengan mol basa konjugasinya. Kalau mol buffer basa berarti bergantung pada jumlah mol basa lemah dengan mol asam konjugasinya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pH larutan buffer itu akan berubah secara drastis atau berubah secara signifikan ketika asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan buffernya. Nanti bisa kita lihat di perhitungan ya. Nah, sekarang perhitungan sifat buffer. Kita buktikan bagaimana buffer bisa mempertahankan pH. Contoh soal. Sebanyak 100 ml larutan yang mengandung CH3COH 0,01 mol dan CH3CONA 0,02 mol itu diketahui Ka-nya CH3COH 10⁻⁵. Tentukan pH larutan. Yang kedua nanti tentukan pH larutan jika ditambah 0,001 mol HCl. Yang ketiganya pH larutan jika ditambah 0,001 mol NaOH. Dan jika diencerkan dengan ditambahkan 100 ml air. Kita dari yang pertama dulu ya. pH larutan. Larutannya tadi mengandung CH3COH dengan CH3CONA. Larutan apa ini? Ya, larutan buffer. Karena ada komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Buffernya buffer apa? Ya, buffer asam. Asam lemah dan basa konjugasinya berarti buffer asam. Berarti rumusnya kalau buffer asam, H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Atau yang simpelnya H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Kita buktikan mau pakai molaritas ataupun mol itu akan sama saja ya. Contoh kita pakai molaritas dulu. Ka-nya tadi diketahui di soal 10⁻⁵. Konsentrasi asamnya berarti yang CH3COH ini mol dibagi volume, nyari molaritas 0,01 dari soal, dibagi volumenya tadi 100 ml berarti 0,1 liter. Maka 0,01 dibagi 0,1 itu dapat 0,1 molar. Kemudian CH3CONA itu basa konjugasinya 0,02 mol yang di soal dibagi dengan 100 ml atau 0,1 liter. Maka hasilnya 0,2 molar. Kalau kita masukkan 10⁻⁵ dikali 0,1 per 0,2. Ini kan komanya coret-coret saja ya. Kita lihat tinggal setengah kali 10⁻⁵. Atau 5 kali 10⁻⁶. Nah, kalau kita pakai mol, langsung mol asamnya 0,01 mol. Kemudian mol basa konjugasinya 0,02 mol. Ini juga akan sama. Lihat, angka di belakang komanya kan ada 2 digit ya. Jadi bisa kita coret, kita abaikan koma ini, tinggal 1/2. 1/2 kali 10⁻⁵. Ini sama hasilnya dengan H+ yang memakai molaritas. Jadi setengah kali 10⁻⁵. Kalau sudah tahu H+-nya maka tinggal ke pH, min log dari H+-nya. Tadi kan setengah kali 10⁻⁵ itu sama dengan 5 kali 10⁻⁶. Berarti pH-nya min log dari 5 kali 10⁻⁶. Jadi 6 min log 5. Log 5 itu 0,7. Maka berarti 6 dikurangi 0,7 hasilnya 5,3. Seperti itu. Bisa ya? Untuk perhitungan yang pertama kan sama dengan pertemuan kemarin mengenai konsentrasi H+ dari
buffer asam maupun buffer basa. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ditanya berapa pH-nya jika ditambahkan asam. Ingat prinsip kerja buffer. Ketika ditambah asam, maka yang bereaksinya adalah komponen basanya. Di sini tadi mengandung CH3COH dan CH3CONA soalnya. Berarti kan CH3COH-nya asam lemah, asamnya. CH3CONA basa konjugasi. Berarti komponen basanya adalah CH3CONA. Maka CH3CONA ditambah HCl akan bereaksi membentuk CH3COH ditambah NaCl. Kita masukkan mol mula-mula yang dari soal. Ini asamnya 0,01 masukkan di sini. Basa konjugasinya 0,02 masukkan di sini. Dan penambahan HCl-nya 0,001. Berarti kita simpan di sini. Kemudian cari reaksi pembatasnya. Nah, ini kan mol CH3CONA-nya 0,02, hasilnya 0,001. Maka dengan koefisien yang sama, otomatis reaksi pembatasnya ini yang paling kecil, 0,001 mol. Berarti yang bereaksinya akan sama di sini. Ke sini juga sama karena koefisiennya sebanding. Kemudian CH3COH-nya juga sama. Tinggal kita hitung setelahnya. CH3CONA-nya berarti karena bereaksi dikurangi 0,02 dikurangi 0,001. Dapatlah 0,19. Kemudian HCl-nya habis karena dia bereaksi pembatas. Dan asam lemahnya ditambahkan. Ini kan bereaksi ke kanan, maka yang kanan bertambah. Jadi 0,011. Nah, kalau sudah begini kita lihat kan ini komponen buffer kan, basa konjugasi dan asam lemah. Kita ke rumus yang tadi lagi, H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya tetap yang 10/5. Kemudian asamnya ini 0,011, basanya 0,019. Atau kita sederhanakan jadi 11/19. Ini kan jangan lupa kali 10⁻⁵. Nah, pH-nya min log dari H+, yaitu min log dari 11/19 dikali 10⁻⁵. Ini angkanya tidak cantik ya. Jadi log 11/19 dari kalkulator itu adalah negatif 0,24. Negatif kali negatif maka jadi positif. Jadi 5 ditambah 0,24 maka hasilnya 5,24. Itu pH-nya. Tadi sebelum ditambah HCl pH-nya berapa? Ini kan 5,3. Sekarang jadi 5,24. Maka terjadi berubah cuma kan kecil, penurunan sebesar 0,06. Seperti itu. Kalau yang bukan buffer ini akan lebih besar dari ini, akan berubah drastis. Ini kalau buffer jadi kecil, hanya berubah 0,06. Ini pun dengan pembulatan ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang ditanya itu pH larutan jika ditambah basa NaOH. Maka akan bereaksi dengan yang komponen asamnya. Di sini komponen asamnya CH3COH. Berarti reaksinya CH3COH ditambah NaOH itu akan menghasilkan CH3CONA ditambah air. Kita masukkan dulu yang dari soalnya. Nih CH3COH 0,01. Kemudian basanya 0,02 dan penambahan NaOH-nya 0,001 mol. Nah, reaksi pembatasnya cari lagi. Ternyata ini ya NaOH reaksi pembatas. Yang bereaksinya CH3COH-nya sama, CH3CONA yang terbentuk sama karena koefisiennya semua sama. Kemudian sisanya CH3COH dikurangi karena bereaksi jadi 0,009 mol. NaOH-nya habis dan CH3CONA-nya terbentuk berarti ditambahkan 0,21 mol. Nah, tinggal ke rumus. Ini tetap rumus buffer asam karena terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya 10⁻⁵, mol asamnya 0,009, mol basanya ini 0,021. Maka akan didapat 10⁻⁵ dikali 9/21. Atau 9/21-nya kita sederhanakan lagi 3/7. Jadi pH-nya min log dari 3/7 kali 10⁻⁵. Atau 5 dikurangi log 3/7. Nah, di kalkulator log 3/7 itu adalah negatif 0,37.
Berarti kalau negatif kali negatif maka jadi plus. Jadi 5 ditambah 0,37 maka hasilnya adalah 5,37. Kalau ada yang belum paham bertanya ya. Nah sekarang yang keempat, pH larutan ketika diencerkan dengan menambahkan 100 ml air. Artinya volume totalnya akan menjadi 100 tambah 100 kan. Jadi 200 ml atau 0,2 liter. Maka kita biar melihat buktinya ya, kita pakai yang molaritas nih, biar volumenya terpakai. H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi. Konsentrasi asamnya mol, ini 0,001 mol, dibagi volume total dengan air 0,2 liter. Jadi 0,01 dibagi 0,2 itu dapat, oh iya, nanti ini nggak usah dihitung di sini dulu aja ya, nanti biar sekalian. Nah yang keduanya basa konjugasinya. Basa konjugasinya kan 0,02 mol. Berarti 0,02 mol dibagi 0,2 liter. Nah karena ini ada yang sama, lihat 0,2 liter di bawah 0,2 liter, maka ini bisa dicoret. Coret, tinggal 0,01 per 0,02. Karena di belakang angka, di belakang komanya 2 digit sama, berarti kita abaikan komanya ini. Tinggal 1/2 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya ini kan sama dengan, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Ini setengah kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya min log dari 5 kali 10 pangkat min 6 atau 6 min log 5. Log 5-nya 0,7, maka 6 dikurangi 0,7 hasilnya 5,3. Mudah ya? Kalau ada yang bingung silahkan bertanya. Nah ini exercise-nya. Ini volumenya nggak Ibu ketahui, kita abaikan saja karena kita bisa pakai rumus molnya per ini ya, mol asam per mol basa konjugasinya. Kalau ini buffer basa ya, Ibu kasih soalnya buffer basa. Nanti akan sama aja. Kalau ditambah asam ya bereaksi dengan yang komponen basanya. Ditambah basa bereaksi dengan komponen asamnya. Kalau lupa kalian lihat lagi saja prinsip kerja buffer yang pertemuan kemarin sudah Ibu jelaskan. Nah, larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada obat tetes mata, itu pH-nya harus sama dengan pH air mata supaya tidak menimbulkan iritasi. Kalau iritasi kan akan merah ya, terus perih juga. Kemudian juga ada obat suntik. Ini harus disesuaikan obat suntik ini dengan pH darah. Dalam tubuh, darah itu pH-nya sekitar 7,35 sampai 7,45. Maka nanti pH darah itu tidak boleh kurang dari 7 dan tidak boleh juga lebih dari 7,8. Itu akan berakibat penyakit bagi tubuh kita. Nah, yang paling berperan itu adalah paru-paru dan ginjal. Kita lihat, kalau pH darah kita kurang dari 7,35, maka itu akan dinamakan dengan penyakit ini ya, asidosis. Keadaannya asidosis. Faktor yang mempengaruhinya apa saja? Misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, kencing manis, atau diare yang terus-menerus, maka pH tubuh kita itu akan sangat kecil atau termasuk keadaan asidosis. Kemudian alkalosis itu pH darah di mana pH-nya lebih besar dari 7,45, pH-nya basa ya. Ini disebabkan misalnya karena muntah yang hebat, hiperventilasi, atau maksudnya bernafasnya terlalu cepat ya. Misalnya pada keadaan cemas atau misalnya kita lagi naik gunung, jadi lagi ngos-ngosan gitu. Maka itu akan terjadi alkalosis dalam darah kita. Nah, dalam industri, penyangga atau buffer biasa digunakan untuk penanganan limbah. Jadi pH limbah itu harus dipertahankan antara 5 sampai 7,5 supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian juga bisa untuk memisahkan materi organik dengan yang lainnya pada limbah. Jadi kalau mau dibuang ke perairan, ke lingkungan, harus dikasih buffer dulu supaya bisa dipisahkan dulu materi organik pada limbah ini. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.